Halo, kembali lagi di Pojok Epati, Pojok Misteri Jangan Duduk Sendiri. Hari ini kami akan membawakan cerita-cerita mistis yang pernah kami alami sendiri. Bersama saya Wangi dan teman saya Mbak Dea. Tentunya jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu. Oke, mungkin bisa dimulai dari Mbak Dea terlebih dahulu. Iya, aku akan menceritakan tentang pengalaman aku waktu ngekos dulu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Pengalaman ini sangat mengerikan ya kalau menurut aku, soalnya aku itu orangnya penakut. Mungkin bagi sebagian orang hanya pengalaman biasa, cerita-cerita biasa, tapi kalau menurut aku itu hal yang sangat mengerikan. Jadi pas aku SMA dulu itu ceritanya aku ngekosnya itu di daerah Pati. Aku nggak bisa menyebutkan alamat lengkapnya. Jadi kos aku itu di daerah depan rumah sakit di Pati. Kosan aku itu masih tergolong sepi karena di sekitarnya itu banyak sekali perkebunan tebu, kemudian jauh dari permukiman. Jadi bisa dibayangkan kan gimana seremnya, Mencekam. Iya. Terus awalnya itu biasa aja kos di situ karena nggak hanya aku sama temenku aja. Jadi kosku itu ada 3 lantai. Lantai pertama itu ada kamar mandi, kemudian garasi, dan ada 3 kamar. Tapi 3 kamar itu yang 2 kosong, hanya ada 1. Kemudian di lantai 2-nya itu ada 3 kamar. Ada 1 kamar mandi dan 1 ruang TV. Terus di lantai 3-nya itu ada balkon dan ada tempat untuk cuci pakaian. Awal-awal kos tuh seperti biasa. Hari pertama aku bangun jam 5 sama temanku, sholat, kemudian membersihkan tempat tidur seperti biasa kayak anak kos biasa. Aktivitas biasa. Kemudian sholat. Terus sekitar jam 6 kami berangkat sekolah. Kami berangkat naik sepeda waktu itu karena kan itu masih kelas 1 ya, jadi nggak boleh naik sepeda motor kan. Dari kos ke sekolah itu sekitar 5 menit lah. Di hari pertama aku ngekos itu belum terjadi apa-apa. Aman. Sekitar malam ke-7 kayaknya. Seminggu. Hari seminggu. Aku itu kalau beli makan malam itu sekitar habis maghrib naik sepeda. Belinya tuh di sekitar rumah sakit. Karena kalau di sekitar rumah sakit kan banyak penjual-penjual kayak gitu. Sekitar habis maghrib aku sama temanku naik sepeda tuh ke warung nasi di pinggir jalan lah. Pas berangkat tuh nggak ada kejadian apa-apa, biasa aja. Nah, pas pulangnya itu aku kan sampai di kebun itu loh, tebu tadi tuh loh. Iya, sepi banget, cuman berdua. Di tengah perjalanan aku itu kayak mendengar suara kayak perempuan ketawa. Tapi anehnya cuman aku aja yang mendengar. Aku nggak ngode ke temanku, nggak ngomong apa-apa, langsung aku cepet-cepet nih aku gawe sepedaku. Tiba-tiba temanku juga ngikutin, kayak mungkin tanpa aku ngode, tanpa aku ngasih tahu, temanku juga sadar kalau aku mengalami kejadian itu. Terus aku sampai kos nih, aku buang pikiran negatifku tadi, nggak tak pikirkan lah, nanti malah menambah ketakutanku sendiri. Karena biasanya kan kalau penakut atau apa itu kan katanya kan dari pikiran-pikiran negatif orang itu sendiri kan. Jadi dari mindset sendiri. Sampai kos aku nggak ngobrol sama temanku, nggak cerita kalau aku tadi mengalami kejadian kayak ini tuh nggak dibanding sendiri. Terus aku makan, terus akhirnya kita tidur, nggak jadi apa-apa malam itu. Terus aku kan udah lega kan, berarti cuman pikiranku aja. Soalnya temanku kan nggak denger kan kalau ya udah. Terus aku nggak bikin apa-apa. Paginya itu jadi setiap hari itu ada penjual keliling nasi, sarapan keliling. Pas itu temanku itu nggak beli karena emang temanku nggak punya kebiasaan makan pagi. Aku sendiri yang beli. Tiba-tiba ibu itu cerita, nggak tiba-tiba ada yang cerita gitu, kayak
kan karena udah sering beli jadinya ibunya sama aku tuh udah ngerasa akrab, terus dikasih tahu kayak gitu kan. Aku dikasih tahu kalau, Mbak, emangnya betah ngekos di sini? Ditanya dulu, Deng. Emangnya ngekos di sini tuh betah? Terus aku kan jawab, ya betah-betah aja sih, Bu, soalnya kan ada temennya. Terus meskipun aksesnya jauh dari kos ke sekolah itu, tapi kan aku bisa naik sepeda. Terus enak lah, soalnya juga ada kan yang ngekos itu bukan anak Sekolah, SMA semua, ya. jadi yang lain itu kayak anak-anak magang di rumah sakit. Jadi kan udah kuliah, jadi kan ada banyak pengalaman juga gitu maksudku. Jadi nyaman lah. Terus ibunya, oh ya udah Mbak, kalau nyaman dilanjutin aja. Tapi hati-hati ya. Oh, Ibunya dikasih clue gitu ya? Dikasih kayak apa ya? Janganlah, hati-hati ya. Kalau misalnya nanti ada kejadian aneh atau kamu ngelihat sesuatu yang menurut kamu itu nggak wajar atau ada suara-suara, jangan dihiraukan. Pokoknya jangan diomongin. Udah biarin aja. Dia punya kehidupannya masing-masing, kamu juga punya kehidupan sendiri gitu loh. Yeah. Kita sama hal seperti itu kan hidupnya berdampingan, ya memang ada, tapi ya udah dibiarin aja. Kemudian hari selanjutnya itu aku sekitar seminggu lah, itu setelah cerita ibu itu tadi, ibu itu nggak pernah cerita lagi. Udah mungkin ibunya juga mbaknya nyaman gitu kan. Terus aku kan biasanya kalau pulang sekolah kan jam 2 tuh teman aku les, jadi aku sendirian di kos sampai maghrib. Itu kayaknya pas malam Jumat deh kayaknya. Pas malam Jumat, temanku diantar temennya les, kemudian terus kembali lagi ke kos itu sekitar maghrib ya. Aku sendirian di kos sampai maghrib. Pas itu aku mandi. Nah, salahnya aku tuh mandinya menjelang maghrib. Ya. Pas di kamar mandi itu nggak tahu kenapa aku kekunci di kamar mandi. Aku kekunci di kamar mandi. Sampai aku tuh nggak bisa, kan kalau kekunci di kamar mandi tuh takut kan orang itu pas menjelang maghrib ya. Kosan juga sepi, yang anak magang juga belum pulang. Tapi akhirnya aku bisa buka pakai apa ya, sikat gigi. Jadi aku dorong gini, terus akhirnya aku bisa. Terus beberapa menit kemudian temanku pulang tuh. Seperti biasa kan, kalau habis maghrib kita beli makan. Kita beli makan lagi, naik sepeda berdua. Kita nggak boncengan, kita naik sepeda masing-masing. Berangkatnya nggak apa-apa. Nah, pulangnya itu aku udah nggak enak perasaanku. Pas pertama kali aku berangkat itu di depan kos nggak ada apa-apa, nggak ada orang, belum ada orang. Nah, pas pulang tiba-tiba ada bapak-bapak tua naik sepeda di depan kos. Bapak itu nggak ngapa-ngapain, cuman duduk diem di bawah sepedanya. Jadi sepedanya disandarin, terus dia duduk di samping sepedanya. Terus aku nggak kenal. Nggak kenal. Terus pas sampai kos, aku cerita merinding. Terus tangga, kan aku di lantai 2. Aku masukin tuh sepedaku di lantai 1 kan tadi garasinya. Terus aku naik ke lantai 2 ke kamar aku. Jadi tangganya itu di luar. Jadi pas aku naik tangga itu bapaknya bisa ngeliatin aku pas naik. Kan temanku duluan, terus aku di belakang. Aku di belakang tuh sambil ngingetin bapaknya kayak gitu. Bapaknya tuh ngeliatin aku terus sampai aku naik. Terus aku perasaanku udah nggak enak banget sama temanku. Habis itu aku makan. Habis makan cerita, akhirnya karena aku mengalami hal yang aneh, terus ternyata temanku itu juga mengalami hal yang sama. Serupa gitu. Tapi dia nggak pernah cerita karena dia mikirnya, kan aku penakut nih, kalau dia cerita yang aneh-aneh nanti aku malah tambah takut. Nah, betul, nanti aku tambah takut. Jadi, malam itu kayaknya malam puncaknya. Aku udah nggak kuat menahan, nggak cerita ke temanku juga udah nggak kuat juga menahan cerita sama aku. Terus kita berdua sebelum tidur saling cerita sambil ngelihatin bapak tadi. Masih ada? Bapak tadi tuh, aku kan makan terus mau tidur,
pas aku buka jendela, bapak itu masih, dan dia tuh kayak apa nggak tahu ya, kayak dia tuh tahu kamarku sebelah mana. Soalnya pas aku tiap kali aku membuka korden, bapaknya itu langsung ke atas gitu, kayak dia tuh tahu. Terus akhirnya bapaknya itu nggak aku hiraukan lah, udahlah biarin, mungkin orang iseng atau apa. Terus yang penting aku tutup kamarku, kunci gitu kan. Terus Merinding ya. aku terus temanku cerita, ternyata pas pas sebelum aku diceritain sama ibu penjual tadi, pas kebetulan aku nggak beli karena aku berangkat pagi, ibu tadi tuh juga cerita sama temenku. Ibu itu juga bilang kalau sebenarnya di tempat ini tuh ya emang, tapi kalau cerita sama aku itu nggak lengkap ibunya, tapi kalau sama temenku tuh lengkap. Sebenarnya kejadiannya itu banyak hal mistis lah di sekitar kosku itu. Jadi di sekitar kosku itu ada tower sama rumah kosong. Nah, biasanya kalau malam itu emang terjadi hal-hal yang aneh. Misalnya ada suara kuntilanak, suara perempuan nangis, kayak gitu di rumah yang tadi, di dekat tower itu. Terus aku diem kan pas temanku cerita kayak gitu tadi, aku diem kan, soalnya wah berarti yang kemarin aku alamin pas aku pulang beli nasi itu kan berarti kemungkinan itu kemungkinan kan itu terus akhirnya udah aku ceritain juga kalau aku sebenarnya kemarin juga mengalami hal-hal itu, temanku juga. Terus akhirnya kayaknya 2 hari kemudian aku akhirnya nggak kuat di situ, malah 2 hari pas 1 minggu gitu, akhirnya aku nggak kuat di kos di situ karena banyak hal yang menurutku nggak wajar juga sih di kos itu. Kayak misalnya tiba-tiba kan aku jemur baju itu ya, terus di sini tapi tiba-tiba pindah ke sini, tapi nggak tahu ya itu orang apa lain ya. Jadi kalau kata itu emang bener, kata ibu penjelas itu emang benar kalau ada mistis di situ. Apalagi kos itu kan kos baru, tapi baru ditempatin malah 1 tahun kemudian. Jadi kos itu pernah 1 tahun kosong baru ditempatin gitu sih. Ya, terus aku akhirnya nggak kuat, terus nggak lanjut ke kos itu lagi. Kalau dari aku cuman itu doang sih pengalaman mistisnya untuk season ini loh ya. Nanti kalau ada waktu bisa sharing-sharing lagi pengalaman mistis yang lainnya.